lagi di channel Oliver MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kembali lagi di video part 2 di Sunmori Player X ini. Nah, pada video kali ini ya seperti yang di video kemarin, ini kita lagi dalam perjalanan menuju Kaliurang. Dan pada video kali ini mungkin agak gabut ya kalau misalnya nggak ada pembahasan di video ini ya, karena ya kita saat ini perjalanan juga ke Kaliurang lumayan jauh. Estimasiku kemungkinan perjalanan sekitar 1,5 jam ya, tapi harusnya nggak sampai 1,5 jam sih, ya kira-kira sejaman lah, karena kita juga diiringin sama polisi kan ya. Jadi jalan otomatis udah ada yang bukain, jadi untuk potensi kena macetnya kecil banget. Dan kita juga berangkatnya pagi ya, dan otomatis kemungkinan kena macetnya lebih kecil lagi. Sombong amat. Nah, pada video kali ini apa ya yang enaknya dibahas ya? Mungkin ini aja, aku bakalan bahas salah satu modifanku sebelumnya. Jadi sebelum aku bikin channel YouTube ini, aku udah ada beberapa part modifikasi yang udah aku lakuin di motorku, dan akan aku bahas satu-satu ke teman-teman. Jadi selain part modifikasi yang bakalan aku lakuin, aku juga bakalan ngebahas beberapa part modifikasi yang udah aku lakuin. Tapi mungkin aku nggak bisa bikin video tutorial pemasangannya ya, karena pertama ini part udah kepasang itu, jadi aku agak sedikit mager juga kalau harus ngebuka part ini lagi, terus bikin video penjelasan soal part ini, terus bikin video tutorialnya juga nggak bisa karena aku nggak punya alat-alatnya buat bikin video tutorialnya. Jadi pada video kali ini aku bakalan ngebahas soal Racer Footstep nih. Nah, Racer Footstep, jadi aku di sini masih pakai footstep bawaannya dari R15 V3. Cuman di sini aku ada sedikit tambahan part, yaitu risernya. Nah, gunanya riser ini buat apa? Kalau misalnya kalian belum tahu, gunanya ini untuk membuat footstep bawaannya yang R15 V3 ini agak sedikit mundur ke belakang dan agak sedikit naik. Nah, kenapa aku masang riser di footstep ini? Karena yang aku rasain untuk footstep bawaannya itu sebenarnya udah enak, sudah nyaman, dan posisinya juga sudah ke belakang ya, agak menjauhi dari mesin. Cuman agak kurang naik dan kurang ke belakang dikit sih. Jadi posisinya kurang racing, kurang apa ya, ya kurang racing banget lah rasanya itu. Jadi kayak badan kita ini kan kayak dipaksa untuk nunduk ya, karena R15 V3 ini udah pakai stang underyoke ya. Walaupun underyoke-nya agak naik, tapi tetap aja kita berasa nunduk banget. Nah, tapi yang aku rasain di kakiku ini masih kayak nyaman banget gitu, jadi nggak terlalu nekuk banget gitu. Jadi makanya supaya nekuk banget, aku pakein riser footstep untuk supaya footstepnya ini agak mundur dan agak naik dikit. Oke, mungkin yang pertama kali ya akan ku bahas soal riser ini, yaitu build quality-nya ya. Build quality-nya lumayan bagus di sini. Aku nggak tahu bahan aslinya apa ya yang dipakai, cuman dia kayak plat gitu, plat tebal, dan kayaknya ini sih aluminium ya, bukan aluminium banget sih, kayak apa ya, stainless gitu. Cuman posisi tebelnya ini lumayan tebel ya, walaupun nggak setebal ini ya, nggak setebal footstep bawaannya. Cuman oke, ukurannya sekitar 5 cm. Kok 5 cm? 5 mm. Kok 5 cm tebal banget ya. 5 mm untuk tebalnya. Terus fitur yang ada di racer ini, jadi kalau kalian beli racer persis kayak punyaku, nanti juga bakalan ku tunjukin fotonya gimana. Fotonya kayak gini untuk racernya. Nah, di situ ada 4 lubang, jadi teman-teman bisa milih nih. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau yang tinggi banget dan nggak mau yang terlalu mundur banget, nah kalian bisa pakai yang
bulatan yang paling bawah dan yang paling, ya intinya paling bawah. Jadi di situ ada 4 lubang dan posisinya bisa kan atur, jadi kan bisa mau nungging, footstepnya agak nungging dan segala macamnya bisa. Nanti tinggal ngomong aja ke orang bengkel kalian maunya kayak gimana, terus settingnya kayak gimana. Cuman kalau aku lebih milih untuk yang paling tinggi dan paling belakang banget, karena yang kurasain ini walaupun yang paling belakangnya ini tetap aja masih kerasa kurang mundur gitu. Jadi aku yang kurasain agak kurang mundur, tapi ya cukup sih, cukup mundur. Dan kalaupun dipaksa mundur lagi ya nggak bisa, soalnya ini footstep kanannya ini kan ada kayak apa ya, gantungan gitu buat knalpot, dan itu udah mentok banget sih untuk yang paling mundurnya. Itu untuk berquality sama fiturnya ya, yang bisa aku bagiin di video kali ini. Terus kita masuk ke harganya ya, harganya dulu deh. Yang buat kalian yang pengen beli Racer ini, harganya cukup ini sih, cukup bersahabat banget. Ini aku belinya nggak nyampe 200.000. Ini sekitar harga 180 ribuan. Aku juga lupa ingat untuk harganya karena udah lumayan lama. Jadi ini modifan awal saat aku punya ini motor, karena yang kurasain juga motor ini kurang mundur footstepnya. Jadi Racer ini yang pertama kali aku beli. Nah, kenapa aku beli Racer, nggak aku beliin footstep underbone untuk race ya, kayak misalkan apa ya, merek Bipro atau Nui atau merek-merek yang lain-lain lah, kayak WRX. Terus banyak sih untuk underbone untuk R15 V3 ini. Nah, karena pertama ini aku masih pengen mempertahankan footstep bawaannya, karena footstep bawaannya ini untuk injekan kakinya ini kan ada kayak per gitu, jadi dia bisa nekuk. Terus kalau udah nggak ada, misalnya kita mau maju nih, ketekuk nih sama kaki kita gitu, kehalang sama kaki kita gitu. Nah, ini footstepnya ini bakalan nekuk sendiri dan bakalan balik lagi karena dia kayak ada pernya gitu. Terus apa ya, pertimbanganku dengan harga footstep aftermarket dan saat aku pakai Racer aja cukup menghemat biaya sih, karena ya harga footstep aja untuk harga yang termurah aja di harga 500 ribuan. Jadi aku lebih milih pakai Racer aja dibanding aku harus ganti footstep racing kayak gitu. Sama satu lagi, untuk beberapa footstep racing yang aku temuin itu dia belum nyediain fitur supaya otomatis nekuk gitu. Jadi dia benar-benar fix, nggak bisa ditekuk untuk injekan kakinya ya. Terus kita masuk ke pemasangannya nih ya, walaupun aku nggak bisa nunjukin cara pemasangannya. Untuk Racer ini apakah PNP dengan motor ini, apakah ada perlu perubahan? Jawabannya PNP teman-teman. Ini Racer PNP banget. Kalian cuma tinggal nyopotin footstep bawaannya, terus nanti footstep bawaannya bakalan kalian baut gitu di Racer ini. Terus Racernya kalian bautin lagi ke tempat footstep ini yang awalnya nempel di motor ini. Nah, cuman ada sedikit penyesuaian di sini. Nah, yang ku alamin ya, mungkin nggak semua Racer punya pengalaman yang sama dengan yang aku rasain, tapi dari Racer yang aku beli saat ini itu untuk baut bawaan dari footstep aslinya itu kepanjangan. Jadi kalian harus nambahin ring kira-kira ukurannya tebelnya sekitar 4 mm. Nah, fungsinya apa ring ini? Jadi kalau kalian nggak pakai ring ini, bautnya bakalan bablas dan itu bakalan kena ke rantai. Jadinya rantai kalian bakalan bunyi terus karena tabrakan dengan ini bautnya footstep itu. Jadi kalau misalnya kalian beli Racer terus ngalamin kayak bunyi kotak-kotak gitu. Nah, itu kalian coba cek di bagian rantainya apakah kena tuh rantainya sama si baut itu.
Ya paling itu aja sih pengalamanku selama kurang lebih 1 tahunan pakai Racer full step. Nah untuk apakah worth it Racer full step dipakein di motor ini, dan apakah cukup nyaman menggunakan Racer ini? Jawabannya iya, ini Racer full step cukup nyaman. Aku nggak ada keluhan-keluhan yang berarti selama pakai full step Racer full step ini. Terus juga beberapa kali aku melakukan perjalanan jauh, yang ku rasain jauh lebih nyaman sih dibanding aku dulu nggak pakai Racer. Oh ya, sama satu lagi tambahan buat paket pembeliannya, kalau kalian beli Racer ini, yang kalian dapetin otomatis sepasang Racernya ya untuk full step kanan kiri. Terus kalian juga bakalan dapet kayak spacer gitu. Jadi dia kan ini knalpot bawaannya kan rendah ya posisinya ya. Jadi saat footstepnya dinaikin, otomatis knalpotnya bakalan nggak bisa nyampe nih gagangnya. Kalau misalkan masih pakai knalpot standar, itu kan gagang yang buat nyantolin ke footstepnya kan nggak bakal nyampe tuh. Nah kan bakalan dapet kayak riser juga, riser kecil gitu untuk nyangkutin knalpot standarnya. Terus bautannya komplit banget. Aku pakai riser ini itu aku nggak perlu lagi nyari-nyari baut-baut di toko yang lain. Ini pas kita beli udah cukup banget, udah dapet dari sananya. Terus yang paling penting, kita bakalan dapetin kayak tongkat buat ini perpindahan giginya, buat giginya di situ. Nah, kenapa di sini dikasih tambahan tongkat? Karena kita udah nggak bisa lagi pakai tongkat bawaannya, karena tongkat bawaannya kan pendek tuh. Nah, jadi dikasih tongkat untuk Racer ini supaya tuas persneling kita, tuas gigi kita itu nggak bakalan ini naik gitu. Jadi dia panjangnya udah cukup banget sih, untuk yang paling tinggi sekalipun dan paling mundur sekalipun ini udah cukup banget. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu tentang experience-ku, pengalamanku selama kurang lebih 1 tahun aku pakai Racer full step ini. Untuk teman-teman yang nanya apakah Racer ini worth it untuk dibeli atau kalian harus beli underbone aftermarket, jawabannya balik lagi ke kalian. Jika kalian punya budget lebih untuk beli underbone, saranku beli underbone yang lumayan terpercaya ya, dan lumayan bagus juga untuk kualitasnya. Tapi kalau misalnya kalian punya budget yang minim, kalian boleh banget nyoba Racer full step. Karena kenapa? Karena kita masih dapat nyamannya Racer, Racer sih, nyamannya full step bawaan dari motor ini. Tapi kita juga bakalan dapat posisi riding yang racing banget, dan masih nyaman banget untuk dipakai buat harian atau kayak sekarang ini kayak kita jalan jauh, itu masih nyaman banget. Jadi kesimpulan dari video kali ini, Racer ini apakah worth it? Worth it banget kalau kalian emang nyari Racer atau masih pengen pakai full step bawaan motor kalian, tapi kalian pengennya posisi riding kalian benar-benar racing gitu. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke temannya, pacarnya, selingkuhannya, atau siapapun lah yang membutuhkan video-video dari channelku. Silahkan di-share aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao.